Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah video ini dibuat buat murid-murid peserta nih yang akan mau ujian ya. Oke, kita mau ngobrol ringan aja tentang tematik, spesially untuk video ini di tema 8 tentang ilmu pengetahuan alam. Oke, intinya di tema 8 ini tuh di IPA itu kita belajar tentang siklus air. Oke, masih pada ingat kan? Oke, kalau kita lihat, oke sudah sambil lihat-lihat bukunya ya. Oke, tema 8 ini kita tuh belajar tentang bagaimana sih pentingnya air buat kehidupan kita. Nah, kayak kita kemarin belajar ya, air itu manfaatnya banyak, ya enggak? Bisa buat makan, bisa buat mandi, minum, apa lagi? Coba sebutin. Ya, buat mencuci juga bisa begitu. Oke, itu ya, kita harus tahu juga pentingnya air. Dan alhamdulillah gitu ya, Allah itu menciptakan air itu tuh nggak pernah habis. Kenapa? Karena ada yang namanya, ya betul, siklus air. Jadi karena air merupakan sumber kehidupan di bumi, maka Allah memberikan kita nikmat dengan memberikan air itu secara cuma-cuma. Lewat apa? Lewat siklus air. Nah, masih ingat siklus air teman-teman? Ada apa aja? Ya, jadi tahap-tahapannya itu ada penguapan. Jadi fase pertama adalah fase penguapan, ya. Jadi air yang ada di lautan menguap ke atas. Nah, itu namanya evaporasi. Setelah itu ngapain lagi? Nah, di atas itu uap air mengalami pengembunan, membentuk awan-awan yang kita sebut dengan kondensasi. Setelah itu, awan-awan semakin tebal mengandung banyak titik-titik air dan akhirnya saling bergesekan. Nah, ngumpul tuh awan-awannya. Nah, kemudian sampai ketika air ini nggak mampu lagi menahan wujudnya, akhirnya turunlah hujan atau yang kita sebut dengan presipitasi. Gitu ya. Nah, jadi dari yang pertama evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Oke. Nah, nanti kalau suruh bikin bagan bisa ya. Bagan tuh kayak kotak, ada apa namanya tulisannya, terus dibikin panah ke bawah, apalagi gitu ya. Insya Allah bisa. Nah, kemudian adanya siklus air ini mempengaruhi peristiwa di bumi dan kelangsungan makhluk hidup. Nah, di sini saya ingetin bahwa air di permukaan bumi itu salah satunya adalah adanya sungai ya. Nah, sungai ini ada hulu, ada hilir. Hulunya itu adalah bagian awal yang berasal dari pegunungan. Biasanya air itu berasal dari mata air dan sebagainya. Mata air dari mana? Ya itu dari air hujan tadi. Dan hilirnya adalah bagian akhir dari sungai yang berdekatan dengan laut. Oke, itu ya. Kemudian kita lanjut ke soal. Nah, jadi di halaman 29 sub tema 1, tema 8 itu ada gambar kan pembangkit listrik. Nah, jadi air itu juga berfungsi sebagai pembangkit listrik yang digambar nomor 1. Nah, nanti ada soal-soalnya dijawab juga ya. Kita lanjut ke subtema 2. Di subtema 2 kita masih sama nih, mengidentifikasi tentang faktor-faktor mempengaruhi siklus air dalam tanah. Jadi tanah ini kan menyimpan air. Nah, dalam siklus air tanah berperan penting dalam menyimpan air. Jadi air tanah itu sangat bermanfaat banget buat kita saat musim kemarau ya teman-teman ya. Nah, jadi saat musim kemarau itu kan airnya kan
sedikit ya. Jadi kita bisa menggunakan air tanah ini buat membantu kita dalam memenuhi kebutuhan air. Nah, kemudian kita lihat, jadi ada proses di mana air itu meresap ke dalam tanah yang disebut dengan infiltrasi. Ya, kemudian oh iya, air tanah ini biasanya bersifatnya lebih jernih dan bersih karena dalam tanah itu sudah tersaring beberapa lapisan. Nah, tapi ada faktor-faktor yang mempengaruhi air tanah. Apa aja sih faktor-faktornya? Coba dilihat di halaman 33 ya. Itu ada pertama, curah hujan, kedua, material batuan, ketiga, lereng pegunungan, dan yang keempat, keberadaan tumbuhan atau vegetasi. Curah hujan. Nah, semakin banyak curah hujan yang turun, semakin banyak juga cadangan air yang tersimpan dong, ya enggak? Kemudian, material batuan. Lapisan tanah yang mengandung banyak batuan akan menyimpan air sehingga air bertahan lebih lama dalam tanah. Nah, tapi kalau kita lihat ya, ada kan sekarang tuh jalanan-jalanan yang dikasih apa tuh namanya, aspal ya, beton. Nah, itu enak banget dari penyerapan air tanah yang harusnya bisa nyimpan air. Karena ada aspal beton itu, akhirnya jadi gimana? Jadinya mengurangi peresapan air begitu ya. Makanya kadang itu di rumah ada yang suka buat biopori. Apa sih itu biopori? Itu kayak lubang yang dibuat, kemudian nanti ditaruh aja kayak sampah-sampah di daunan. Biar apa? Biar air tuh bisa masuk. Nah, itu juga bisa buat mengurangi faktor banjir ya gitu. Lanjut, lereng pegunungan. Air tanah akan mulai disimpan di lingkungan yang datar atau tingkat kemiringan yang rendah. Jika air diserap di lahan yang sangat miring, air tersebut akan tetap mengalir sehingga air yang disimpan hanya sedikit. Kebayang dong kalau gunung kan airnya kan ngalir nih. Nah, harusnya dia bisa tersimpan, tapi karena dia miring jadi airnya ke bawah gitu. Kemudian keberadaan tumbuhan atau vegetasi. Jadi tumbuhan ini berperan dalam menggemburkan tanah sehingga air hujan dapat terserap dan tersimpan dengan baik dalam tanah. Nah, air yang tersimpan di daerah pegunungan akan bertahan lebih lama sehingga menjadi cadangan air pada musim kemarau. Makanya nih, kalau ada hutan yang gundul, berarti cadangan airnya gimana? Sedikit. Nah, makanya sekarang banyak ya kita lihat hutan-hutan itu pada gundul. Nah, pemerintah melakukan sebuah upaya ya untuk jadi lebih baik. Dengan cara apa? Dengan cara penanaman kembali hutan yang gundul atau kita sebut dengan ya reboisasi. Jadi dengan reboisasi ini bisa membantu dalam penyerapan air tanah. Itu pun juga berfungsi buat mencegah banjir ya. Dan juga bisa juga mencegah tanah longsor. Oke, sampai di situ kita lanjut ya. Kita lanjut di halaman. Oke, tadi udah bacain deh kayaknya. Oke, kita lanjut di halaman subtema 3. Oke, jangan lupa di subtema 2 itu ya ada soalnya, jangan sampai kerjain ya, latihan kalian dulu. Oke, nah air ini kan penting banget ya buat kita. Nah, untuk itu kita harus bisa nih mengidentifikasi. Jadi air ini kan banyak ya, kita emang banyak air, tapi yang kita butuhkan dalam tubuh kita adalah air yang bersih dong, ya enggak? Nah, kita gimana sih taunya biar air yang kita konsumsi, ya kan fungsinya air kan buat minum. Nah, yang kayak gimana yang bisa dikonsumsi? Nah, ada syaratnya. Pertama, syarat fisika, kedua syarat kimia, dan yang ketiga syarat biologi. Nah, syarat fisika yang pertama, ada tahu? Ya,
air tidak berasa ya. Jadi air yang berasa dapat disebabkan oleh zat bakteri atau cairan kimia atau logam. Nah, pertama tidak berasa ya. Yang kedua tidak berbau. Ya, yang ketiga tidak keruh dan tidak berwarna. Dan yang keempat, air tidak memiliki endapan. Endapan air berupa kotoran atau bahan kimia yang larut. Nah, itu ya ciri-ciri fisika. Fisika itu tuh yang bisa kita lihat dan kita cium dan juga kita rasa. Gitu ya. Jadi tadi ada berapa? 4. Tidak berasa, tidak berbau, kemudian tidak keruh dan tidak ada endapan. Nah, kalau secara kimia berarti kimia nih yang pertama tingkat keasaman yang normal ya, tingkat keasaman yang normal, kemudian tidak mengandung bahan kimia beracun teman-teman. Nah, dan yang terakhir adalah syarat biologi. Syarat biologi ini juga biologi ya, berarti tidak mengandung bakteri patogen. Apa itu patogen? Patogen adalah bakteri yang menyebabkan penyakit begitu. Makanya kalau teman-teman nih minum air yang ternyata tuh ada patogennya, ada bakterinya, maka bisa menyebabkan apa? Menyebabkan kita sakit diare ya. Jadi respon tubuh kita tuh ada benda asing nih. Jadi sama tubuh kita tuh dikeluarin dengan cara apa? Dengan cara itu tadi buang air besar ya, tapi disemprotin tuh sama polusi dalam tubuh kita sehingga kita lihatnya tuh kayak diare, buang-buang air. Sebenarnya itu adalah proses tubuh kita buat membuang racun dalam tubuh kita. Oke, kita lanjut lagi. Nah, jadi karena kita butuhnya adalah air bersih, maka kita harus menjaga kebersihan air. Gimana caranya? Dengan cara kita tidak membuang sampah sembarangan, tidak mencemari tanah, kemudian kita bisa menggalakkan penanaman pohon ya, yang tadi reboisasi, membuat lubang resapan air atau biopori gitu. Bahkan menanggulangi pencemaran sumber air seperti limbah pabrik. Jadi orang-orang yang punya usaha ya, dia harus bertanggung jawab buat limbahnya biar limbahnya bersih. Nah, saya pernah tuh main ke ini bukannya ini ya, tapi berdasarkan pengalaman saja ya, pernah main ke pabrik Yakult. Wah, airnya itu ada yang mengalir di kolam. Saya kira itu kolam renang, tapi itu adalah limbahnya dan bersih banget. Jadi nanti kalau kalian jadi pengusaha ya amin, jangan lupa memperhatikan kebersihan lingkungan. Oke, selanjutnya adalah cara-cara memelihara ketersediaan air bersih. Nah, teman-teman, karena air ini kita butuhkan banget, kita harus tetap hemat nih. Makanya yang pertama, kalau kita mandi dengan air secukupnya, terus mencuci pakaian dengan air secukupnya. Bahkan bisa juga kalau kalian nih punya tanaman, kalian mau nyiram, nah kalian bisa nyiram tanaman itu pakai air bekas cucian beras gitu. Apalagi ya, ngobrol kita tentang ini. Oke, ternyata tinggal itu aja ya. Jadi usah lanjutin lagi. Di tema 8 ini kita belajar tentang siklus air. Untuk itu teman-teman, tadi pertama manfaat air apa aja, yang kedua prosesnya yang tadi ya, terus yang ketiga syarat-syarat air bersih itu bagaimana, terus kemudian sebelum itu ada lagi tentang bagaimana cara kita menjaga ketersediaan air. Ada faktor-faktor tadi yang mempengaruhi air dalam tanah. Nah, kemudian jangan lupa ada pengetahuan umumnya juga yang harus kita tahu ya, kayak misalkan hutan itu berfungsi untuk kita menyimpan air. Nah, untuk itu kita harus menjaga kelestarian hutan ya. Sayang banget sekarang itu hutan-hutan kita tuh banyak yang dibakar. Ya nggak, pernah lihat nggak sih yang di daerah Kalimantan hutan itu dibakar buat dijadikan lahan. Nah, padahal itu bisa merusak keseimbangan air gitu.
Oke, ya mungkin itu aja kali ya, yang bisa kita share atau ngobrol. Selebihnya jangan lupa berdoa ya. Semangat latihannya.